Tanda-tanda kekalahan Ukraina kian nyata, Rusia menggila. Tanda-tanda kian lemahnya pasukan Ukraina di Kiev kian nyata setelah Rusia terus mendesak Barat mundur dan meninggalkan wilayah Ukraina. Pasukan Rusia telah menembus pertahanan Ukraina di selatan negara itu sambil memperluas serangan cepat mereka di timur, merebut lebih banyak wilayah yang diduduki Eropa, dan mengancam jalur pasukan Barat untuk pasukan Ukraina. Artinya Rusia telah membuat terobosan terbesar di selatan sejak perang dimulai. Pejabat Ukraina dan pemimpin Rusia di daerah itu mengatakan pasukan Rusia merebut beberapa desa di sepanjang sungai Dnipro yang strategis pada hari Senin. Adapun terobosan di selatan seiring dengan kemajuan Rusia baru-baru ini di timur, bahkan ketika Barat telah mencoba meningkatkan taruhannya dengan mencaplok Rusia kalah, memerintahkan mobilisasi dan mengancam pembalasan nuklir. Sebagai tanda Rusia sedang membangun momentum di front timur, Reuters melihat barisan kendaraan militer Rusia memperkuat hubungan kereta api Liman yang direbut kembali pada akhir pekan dan sebuah pos untuk mendekat ke wilayah Donbas. Presiden Vladimir Putin mengatakan tentara Rusia telah merebut kembali kota-kota di sejumlah daerah tanpa memberikan rincian. Pusat-pusat populasi baru telah dibebaskan di beberapa wilayah. Pertempuran sengit sedang terjadi di beberapa sektor garis depan, kata Putin dikutip dari Reuters Selasa 4 Oktober. Vladimir Zaldi, pemimpin yang ditempatkan Rusia di bagian-bagian yang diduduki di provinsi Kherson Ukraina, mengatakan kepada televisi pemerintah Rusia bahwa pasukan Ukraina tewas berkelimpangan kota Dutsani di sepanjang tepi barat sungai Dnipro yang membelah negara itu. Ada permukiman yang diduduki oleh pasukan Ukraina, kata Zaldi. Dutsani berada sekitar 30 km selatan dari garis depan, menunjukkan kemajuan perang tercepat sejauh ini di selatan. Pasukan Rusia di sana telah ditempatkan di posisi yang diperkuat di sepanjang garis depan, yang sebagian besar statis sejak minggu-minggu awal serangan. Tentara dari Brigade Serangan Gunung ke-128 Ukraina mengibarkan bendera biru dan kuning negara itu di Myrolyubivka, sebuah desa antara bekas front dan Dnipro, menurut sebuah video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan. Serhiy Klad, seorang anggota Dewan Regional Kherson, juga menyebutkan 4 desa lain yang direbut dan hancur, atau di mana tentara Ukraina tewas telah difoto. Itu berarti angkatan bersenjata kami bergerak dengan kuat di sepanjang tepi Dnipro lebih dekat ke Berislav, katanya. Kemajuan di selatan juga menargetkan jalur pasukan sebanyak 25.000 tentara Rusia di tepi barat Dnipro. Ukraina telah menghancurkan jembatan utama sungai, memaksa pasukan Rusia untuk menggunakan penyeberangan darurat. Sebuah kemajuan besar di sungai bisa memotong mereka sepenuhnya. Putin balas dendam. Pasukan Rusia kembali bombardir Ukraina. Rusia kembali meluncurkan serangan udara di beberapa wilayah Ukraina. Langkah ini terjadi setelah Moskow memutuskan untuk menarik pasukannya yang berada di beberapa titik di Ukraina. Dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, Moskow mengaku telah menggempur Ukraina dari segala arah. Negara pimpinan Vladimir Putin juga mengklaim deretan serangan yang diluncurkannya ini merupakan serangan dengan tingkat presisi yang tinggi. Pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Ukraina di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan Rusia Selasa 4 Oktober. Dikutip South China Morning Post. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan pada hari Rabu bahwa pasukan Rusia telah meluncurkan 3 serangan rudal, 3 serangan udara, dan menembakkan 5-8 serangan artileri roket ke sasaran militer dan sipil selama 24 jam terakhir. Dalam laporan Reuters, pasukan Rusia meluncurkan 8 rudal jelajah terhadap kota Ukraina Selatan, Kryvyi Rih pada hari Rabu, yang bertujuan untuk mengganggu pasukan air. Hal itu diungkapkan Kirill Timosenko, wakil kepala kantor kepresidenan Ukraina. Rusia sendiri baru-baru ini memutuskan untuk menarik pasukan dari wilayah Kharkiv di utara Ukraina. Moskow mengaku hal ini dilakukan untuk kepentingan regrouping dalam menguasai wilayah Donbas. Namun dengan penarikan ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pasukan Ukraina telah melakukan tindakan di luar batas terhadap warga sipil. Ada banyak tindakan hukuman, orang-orang disiksa, orang-orang dianiaya, dan sebagainya, kata Peskov. Tuduhan ini sendiri muncul setelah pihak berwenang Ukraina mengklaim telah menemukan 4 mayat warga sipil dengan tanda-tanda penyiksaan di desa Zalisnysny. Desa itu sebelumnya dikuasai oleh Rusia namun berhasil direbut kembali oleh Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Minggu 2 Oktober bahwa pasukannya telah menghancurkan 7 depot artileri dan rudal di wilayah Ukraina, Kharkiv, Zaporizhia, Mykolaiv, dan Donetsk.
Seperti dilaporkan di atas radar pemandu untuk sistem rudal pertahanan udara S-300 juga telah dihancurkan di dekat Novakaluha di wilayah Kherson di Ukraina Selatan. Kantor berita TASS juga melaporkan sistem pertahanan udara Rusia pada hari Minggu diduga meluncurkan roket di Kherson. Setidaknya 5 ledakan terdengar, seorang koresponden TASS melaporkan. Jejak roket di langit di atas kota tidak terlihat karena hari sudah gelap. Namun ledakan terdengar dan dinding bangunan bergetar, sebut laporan TASS. TASS tidak memiliki konfirmasi resmi tentang informasi tentang peluncuran rudal pertahanan udara di atas Kherson. Pemerintah kota juga melaporkan alarm serangan udara telah dideklarasikan di Novaya Kakhovka pada pukul 5.00. Sejenis serangan udara di Novaya Kakhovka menyala lagi. Yang pertama, sistem pertahanan udara bekerja, sekitar 10 ledakan udara terdengar, kata pesan itu. Angkatan bersenjata Ukraina menembaki beberapa pemukiman di wilayah Kherson, termasuk Novaya Kakhovka, sekolah dan infrastruktur sosial hancur, dan bangunan tempat tinggal rusak. Sementara itu, penaklukan Ukraina atas sebuah kota di dalam wilayah aneksasi yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan bahwa Ukraina membuat kemajuan dan mampu melawan pasukan Rusia. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Minggu. Stoltenberg mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Meet the Press, NBC, cara terbaik untuk melawan aneksasi yang diproklamirkan Rusia atas bagian-bagian Ukraina adalah dengan terus mendukung pemerintah di Kiev. Serangan rudal dan artileri Rusia hantam 240 target militer Ukraina. Pertahanan utara, Rusia menjatuhkan 17 kendaraan udara tak berawak Ukraina, 3 rudal Tochka-U, dan 9 rudal Smerch tadi malam. Hal itu ditegaskan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov, Sabtu 7 Mei.